Sugeng dalu para sederek-sederek sekalian, selamat malam. Kita bertemu lagi dengan Sarasehan ini. Semoga Tuhan selalu memberikan berkah, pengayoman, perlindungan, dan tentunya rezeki bagi kita semuanya. Amin. Nah, tadi dengan pertanyaanmu tentang Jayabaya ya, Bu ya. Kasih ya, tentang janjane iki Jayabaya iki kepiye to? Yang ngono to? Karo ngopi, tut cangklong. Jadi gini, saya ingin menjelaskan tentang Jayabaya dan jongkone ya, jongko Jayabaya yang sudah kita ketahui semua. Jadi satu ya, jongko Jayabaya itu sendiri itu yang ada, yang mungkin yang lebih dikenal di masyarakat itu kitab Musarar ya. Ya, kitab Musarar itu kan gubahan dari Sunan Giri, tahu? Yang sebenarnya itu tidak asli dari jongko Jayabaya itu sendiri. Ada sebuah ya itu tadi yang saya maksud. Contoh itu bahwa dikatakan di dalam kitab Musarar bahwa Jayabaya berguru dengan Syekh Ali Samsudin. Itu sudah tidak relevan sebenarnya. Apa sejarahnya kok iso Jayabaya sing titisane Bathara Wisnu kok iso guru karo menungso. Bisa sejarahnya ketemu pirang perkara. Itu satu, yaitu sudah politis ya, unsurnya ke politis. Jadi saya mengkajinya, mengkupasnya secara mata batin saya itu bahwa tidak seperti itu ya, yang asli jongko Jayabaya itu tidak seperti itu. Jadi jongko Jayabaya yang menyebutkan bahwa sok 500 tahun meneh, masa yang lebih dikenal di masyarakat itu kan 500 tahun meneh bakal agama Budi bakal tak suwun meneh ya. Ya, itu asli dari jongko itu dulu itu adalah itu harfiah ya sebenarnya dari para leluhur dulu, sesepuh dulu gitu yang mengatakan seperti itu, tapi juga ada sumbernya kan, mereka bisa mengungkapkan ungkapan seperti itu kan karena ada sumbernya juga. Lah sumbernya itu memang dari jongko Jayabaya. Lah yang asli dari jongko Jayabaya yang menyebutkan mengenai perihal kembalinya ajaran leluhur kembali itu, salah satunya itu menyebutkan jongko Jayabaya itu aslinya begini, bahwa besok gitu yes ketemu zamane 10 generasi ya putu wayahku, artinya 10 generasi putu wayah putunya dia, di bawahnya dia yang generasi ke-10 itu akan mengalami sebuah zaman di mana zaman itu sudah berbeda dengan zaman dari leluhur-leluhurnya dulu gitu loh. Artinya bahwa zaman di mana masyarakat Jawa itu sudah tidak memakai ajaran dari leluhurnya. Itu artinya sudah meninggalkan ageman budi atau ajaran budi leluhurnya. Tapi mengko di situ tuh disebutkan nantinya bahwa nanti itu akan kembali lagi gitu, ajaran leluhur itu akan kembali lagi 500 tahun meneh. Jadi lebih kurang 500 tahun dari sejak generasi ke-10
putu ayahnya itu. Nah di zaman itu tuh di zaman generasi yang ke-10 itu sudah terjadi perubahan besar-besaran gitu loh. Bahwa sudah terjadi besar-besaran, perubahan terjadi besar-besaran, ageman masyarakat tanah Jawa yang dulunya itu memakai ajaran dari leluhur sudah berganti. Hal seperti itu. Lah, kembalinya, Joyoboyo menyebutkan bahwa kembalinya ajaran itu nanti ditandai, salah satunya itu ditandai dengan huru-hara atau goro-goro. Gitu, huru-hara atau goro-goro atau zaman akhir itu goro-goro. Zaman akhir itu zaman berakhirnya zaman kegelapan, Bu. Atau zaman Kali Yuga, zaman kegelapan. Kalau bentuk kiamat itu, arti kiamat itu adalah bergantinya zaman, gitu. Dari zaman rusak kemudian berganti menjadi zaman anyar. Nah, di saat peralihan zaman itu akan terjadi regenerasi alam dan seluruh isinya. Lah, itu tadi di generasi yang ke-10 itu, ingat ya bahwa yang perlu kita ketahui, Joyoboyo itu adalah titisan dari Krishna atau Bathara Wisnu atau Kresna. Yeah. Nah, ini yang jarang diketahui orang, bahwa saya tidak menyebutkan sebelum Jayabaya, ya. Di era Jayabaya itu karena Wisnu itu menitis berkali-kali, gitu, dari sejak zaman Mahabharata sampai kemudian ke Jayabaya, ya. Di saat Jayabaya itu titisan dari Kresna atau Wisnu, kemudian dia nitis lagi di cucunya Angling Darmo. Itu tadi Angling Darmo. Ada beberapa tahap ya, khususnya di Indonesia. Setelah Angling Darmo kemudian menitis, itu Angling Darmo kemudian menitis lagi di era Singosari, yaitu Raja Airlangga. Menitis di Raja Airlangga di zaman Singosari, gitu, Raja Singosari itu. Setelah itu menitis lagi di era Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, ya. Jadi Jayabaya, kemudian tadi Angling Darmo 2, kemudian Airlangga, Majapahit, Hayam Wuruk, di Majapahit Hayam Wuruk, kemudian ke Sunan Kalijogo 5, ya. Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo itu sebenarnya aslinya itu adalah pejabat tinggi di era Majapahit akhir. Itu dia masih menduduki sebagai pejabat tinggi atau menteri, sekelas menteri, tapi fokusnya menteri lapangan. Jadi dia, tugas beliau itu satu di bidang banyak ya, jadi infrastruktur, pertanian, pembangunan, pendidikan dan kebudayaan, spiritual, pembinaan moral masyarakat. Itu fokusnya di lapangan, pembinaan masyarakat seluruh tanah Jawa, bahkan seluruh Nusantara itu sebenarnya. Makanya dia lebih fokus terjun ke lapangan. Itu posisinya seperti itu. Setelah era Sunan Kalijogo, ya, menitis di era Sunan Kalijogo, kemudian gitu. Makanya ini yang saya hubungkan lah ya. Dalam kitab Weda dikatakan bahwa nanti di akhir zaman kegelapan atau Kali Yuga, Wisnu akan menjelma menjadi Kalki Avatar. Nah, arti nih bahwa Kalki Avatar itu bahwa Bathara Wisnu itu tidak menitis tidak hanya satu orang. Ingat bahwa Wisnu itu bisa, atau Kresna itu bisa bertiwikrama menjadi banyak. Tidak hanya menjadi satu orang, ya. Nah, di saat zaman Kali Yuga itu nanti Wisnu bertiwikrama menjadi 20 orang. Menitis ke wadak manusia, bertiwikrama menjadi 20. Avatar itu artinya adalah banyak. Avatar itu artinya banyak.
cahaya atau banyak ya. Sedangkan kalki itu bisa diartikan dewa atau cahaya juga, dewa. Jadi beliau menitis ke 20 orang, 10 orang itu di Indonesia, menitis di Indonesia yang sudah dijadikan pilihan Tuhan untuk nantinya membangun negara ini, dan 10 orang menyebar di seluruh dunia. Jadi intinya bahwa Indonesia ini nantinya akan menjadi mercusuarnya dunia. Seperti kata-kata Bung Karno itu tadi, itu akan terbukti. Karena 10 orang itu adalah titisan dari Bathara Wisnu, bertiwikrama menjadi 10 orang. Itu artinya kalki avatar itu seperti itu. Yang akan membangun, menegakkan kedamaian, kemajuan, kemaslahatan bagi seluruh manusia di bumi ini. Dan yang paling banyak menitis itu di Indonesia. Karena 10 itu ada di Indonesia, Tiwikramane. Makanya Indonesia akan jadi barometernya dunia. Nanti akan seperti itu. Sesuai dengan prediksi dari Bung Karno. Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Bung Karno itu sebenarnya sudah tahu. Berarti juga istilahnya sudah membaca dari sudah Jongko itu tadi ya? Oh jelas sudah. Bung Karno sudah membacanya. Karena 10 orang itu sudah dipilih oleh Tuhan menjadi titisannya dari Wisnu. 10 orang itu di Indonesia dan 10-nya menyebar di luar negeri. Terus Itu Mas, maksudnya. mau bertanya masalah tentang agama, kemodalannya aliran Budi ya Mas ya? Itu bukan aliran, Bu. Bukan aliran. Ajaran leluhur, ajaran singgah urip. Apalagi itu juga bisa dikatakan tentang aliran kejawen. Ya gini, itu bukan aliran ya. Jadi kepercayaan masyarakat kita, baik itu kejawen, baik itu Sabtodharma, banyak aliran. Itu intinya tuh satu, budi. Budi pekerti intinya. Boleh berbagai macam selama ini aliran. Kalau menyangkut tentang kejawen yang di masyarakat itu kan Pak, itu kan berarti kan makna daripada kejawen itu kan banyak ya. Banyak sekali. Tapi intinya itu membahas tentang ajaran Budi tadi ya. Intinya seperti itu. Oh, iya. Jadi nama boleh banyak, aliran boleh banyak, berbagai macam nama kepercayaan. Tapi intinya satu, itu budi. Inti semuanya itu budi. Jadi berbagai macam nama itu bukan menjadi masalah, karena intinya tetap mengarah ke ajaran budi atau ajaran singgah urip. Saya tak omong dulu yang aku bicarakan, katakan pernah aku ulas dalam konten-konten itu bahwa setiap manusia itu sudah diberikan bekal oleh Tuhan, yaitu budi. Tadi dalam dirinya masing-masing itu dibekali budi supaya dia bisa ya mengerti di kuwi sing apik, di sing elek, iki abang, iki ijo, iki pantes, iki ora pantes. Ini baik dan ini buruk, yang membedakan antara manusia dengan hewan. Itu maksudnya. Karena dalam diri manusia itu sendiri adalah dunungi sifat-sifat ketuhanan. Makanya budi itu adalah salah satu ajaran dari Tuhan. Salah satu sifat Tuhan juga. Budi itu. Budi pekerti. Tema ya Mas. Tentang Tiwikromo yang ada di Indonesia itu sebanyak 10 orang. Apakah itu bisa dikatakan dengan Satrio Piningit itu tadi? Itu sangat maksud. Oh iya. Hubungannya dengan Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit itu tidak hanya satu orang. Yang saya katakan tadi bahwa Satrio Piningit itu adalah kalki avatar. Titisan dari Bathara Wisnu menjadi 10 orang di Indonesia. Dan 10 orang lainnya menyebar di seluruh dunia. 20 orang gitu. Itu kalki avatar. Nah itu yang 10 orang itu kan disebar di Indonesia. Apakah bisa dijelaskan di Indonesia itu
terbagi dari berbagai macam pulau ya Mas. Itu bisa dijabarkan untuk ke istilah gimana ya, itu sebagai wakil daripada Tuhan itu tadi, atau yang dinamakan untuk penuntun umat ya, kata anak. ya itu tadi yang namanya Wisnu, Roro Wisnu itu kan dewa pengayom, pembangun, dimana di situ ada suatu kerusakan yang terjadi di alam semesta dan seluruhnya, maka dewa Wisnu akan turun menjelma, menitis ke manusia untuk nantinya dandani buat kahanan tatanan manusia dan alam semesta yang rusak. Makanya Wisnu itu akan menitis atau muncul ya, katakan akan muncul di akhir zaman, di setiap pergantian zaman. Untuk keterangan daripada 10 orang tadi, tugasnya berarti juga masing-masing. Oh, lain-lain sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Daya sistem pemerintahan, macam-macam, pertanian, macam-macam, menteri ya, pokoknya macam-macam lah. Tugasnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tapi mereka semua itu adalah triwikrama dari Roro Wisnu. Jadi ya, di mana terjadi sebuah kerusakan zaman, kerusakan dunia, disitulah nanti Wisnu akan menitis di manusia. Tidak bisa dikatakan berapa ratus tahun, berapa puluh tahun, tidak bisa, karena itu melihat dari kondisi dunia zaman, zaman itu sendiri. Nah, zaman ini momen 100 tahun kok wis rusak, dia akan menitis. Belum rusak itu dia sudah menitis untuk penyeimbang, untuk menjaga, untuk membangun supaya terjadi keharmonian di situ. Yang langsung turun ke Marcopodo. Nah, itu saya kembali lagi ke Jayabaya, Joyoboyo ya. Sabdo Palon Noyo Genggong. Nah, kuwi. Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo Palon kuwi sapa? Noyo Genggong kuwi sapa? Itu yang menjadi pertanyaan banyak kalangan. Itu sing kadang masyarakat kita itu kabur, gitu, mempersepsikannya sendiri-sendiri. Tanah Jawa itu bener, sing jangkungi dewa yaitu Semar atau Bodronoyo, sing jangkungi. Jadi akan saya jelaskan. Satu, Sabdo Palon kuwi Joyoboyo, Bu. Karena Joyoboyo itu maharaja Nusantara pada waktu itu. Ingat bahwa zaman Nusantara dulu adalah terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan, dan di situ ada kemaharajaan, yaitu yang memegang maharajanya adalah Prabu Joyoboyo, gitu. Dan ada patihnya, yaitu Noyo Genggong atau Jaya Bupati atau Kertanegara, kuwi Noyo Genggong. Sabdo Palon kuwi Joyoboyo, Noyo Genggong Kertanegara sebagai patihnya. Itu disebut Sabdo Palon Noyo Genggong. Berarti yang dimaksud Sabdo Palon Noyo Genggong yang beredar di masyarakat kan tahunnya kan Eyang Semar itu tadi. Itu ada hubungannya sebenarnya, karena Eyang Semar Bodronoyo kuwi sing jangkungi ratu-ratu tanah Jawa, termasuk Eyang Joyoboyo kuwi juga dijangkungi oleh Eyang Semar atau Bodronoyo. Jadi ingat bahwa setiap raja di tanah Jawa itu yang membimbing, mengayominya itu Eyang Bodronoyo atau Eyang Semar, karena itu sebagai sing jangkungi tanah Jawa dan seluruh isinya itu Eyang Bodronoyo atau Semar. Setiap raja di tanah Jawa itu yang jangkungi Eyang Semar, yang memberikan pengayoman nasihat tuntunan Eyang Semar. Itu ada hubungannya, itu benar, tapi lebih spesifiknya lagi
arti dari Sabdo Palon itu Joyoboyo dan Mayogenggung adalah pati. Karena Sing jenenge Jaya Bupati. Yang diketahui dalam masyarakat Sabdo Palon Mayogenggung ya kuwi ya Semar kan gitu. Ya itu tidak salah karena masyarakat kan jadi berarti belum mengetahui. Bisa dikoncai meneh cara lebih dalam. Bener ada hubungannya karena Eyang Semar itu yang jangkungi Eyang Joyoboyo. Setiap raja di tanah Jawa itu yang jangkungi Eyang Semar. Itu ada hubungannya. Tapi lebih spesifiknya lagi bahwa Sabdo Palon itu adalah Joyoboyo dan Mayogenggung, itu adalah Jaya Bupati atau Kertanegara. Lebih spesifiknya seperti itu. Jadi ya, gitu. Jadi kita harus bisa ya mengartikan secara dalam, tidak hanya secara, karena itu adalah harfiah artinya. Lebih masuknya lebih ke dalam lagi. Artinya lebih ke masuk ke lebih dalam, lebih jeru meneh artinya. Itu tadi. Jadi ya itu tadi bahwa Joyoboyo mengatakan bahwa besok 10 medun putu wayahku, zaman 10 medun putu wayahku, menungso Jawa atau Nusantara ini akan mengalami penurunan tadi karena berganti ageman. Dalam arti berganti ageman, kemudian setelah 500 tahun akan kembali memakai ajaran budi, ajaran leluhur. Itu bisa dikatakan era sekarang itu sudah mulai ya Mas? Ya, itu sudah mulai karena ini sudah memasuki pergantian zaman menuju ke zaman baru atau ke zaman kesadaran tinggi. Jadi nanti itu semua kepercayaan akan bersatu, semua keyakinan di masyarakat akan bersatu, semua agama itu akan bersatu karena intinya satu, aduh budi, apapun itu agamanya. Berarti di situ itu akan bersatu. Ya? Tidak ada perbedaan, semua akan bersatu. Tidak ada kecap nomor satu, semuanya akan sama. Karena tujuannya satu itu tadi adalah budi. Semuanya bersatu. Nah, tidak ada yang saling menyakiti. Apa lebih toleransinya lebih banyak. Karena menuju ke pergantian zaman baru yaitu zaman kesadaran tinggi atau kesadaran murni atau zaman ketuhanan. Itu yang saya maksud. Jadi bahwa kaki Alvatar itu adalah titisan dari Bathara Wisnu yang menitis bertiwikrama menjadi banyak di akhir zaman ke-8 atau di zaman Kali Yuga. Zaman ke-8 ya. Di zaman ini. Itu sudah tidak ada keselarasan lagi. Karena tidak ada keseimbangan, keharmonian, penurunan dari norma-norma manusia, moral dan sebagainya. Alam semesta juga mulai rusak. Nah, disitulah akan terjadi sebuah peralihan zaman menuju ke zaman baru gitu. Otomatis akan muncul nantinya. Itu yang disebut sebagai Satrio Piningit. Tidak hanya satu orang toh. Ya, jelas sekarang. Itu karena sifatnya untuk keselarasan dunia ini. Dan Indonesia akan menjadi senternya dunia. Itu menjadi barometernya dunia, itu akan terjadi. Nantinya itu akan seperti itu. Entah bentuknya nanti seperti apa saya tidak tahu, tapi yang jelas akan kembali kejayaannya seperti itu. Nantinya menjadi senter barometernya dunia. Diawali dengan tingkat kesadaran manusianya. Itu tadi. Itu tadi. Akhirnya ngrembaka jadi keselarasan seluruh dunia umat manusia. Yang terjadi sekarang ini kan mulai pagebluk corona, terus kemudian lockdown, demonstrasi dan gejala-gejala alam yang terjadi. Bahasa alam sudah mulai menunjukkan bahasanya, itu sudah merupakan sinyal dari
perubahan dari zaman yang akan berganti. Ya. Nantinya seperti itu. Terus gimana, ada lagi Sep? Kenapa kok sing gawe urip niku lebih cenderung memberikan 10 menit wow Pak, Titisan 10 titisan itu wow tentang Indonesia? karena apa Sep? Indonesia itu sebenarnya senternya dunia, pusat peradaban tinggi itu ada di Indonesia. Awal mulane ya, asal muasale dunyo, ora mung Jawa, dunyo. Asal muasale iki ya Indonesia. Kuwi masalahe. Asal muasale iki ning Indonesia. Awal mula penciptaan manusia pertama kali. Jadi yang perlu diingat, sebelum Adam dan Hawa kuwi sono menungso. Adam dan Hawa itu diciptakan setelah era dari perang Mahabharata gitu, Sep. Setelah era kuwi. Sebelum Adam dan Hawa itu sudah ada peradaban. Makanya disebut manusia manu. Asal usule. Kenapa disebut manusia? Karena asal usule mbiyen manusia diciptakan pertama kali jenenge manu. Makanya istilah manusia itu ya kuwi asal muasale saka manusia pertama kali diciptakan itu. Itu jadi Adam dan Hawa itu diciptakan setelah era Mahabharata. Karena kan zaman rusak, terjadi suatu kehancuran, perang itu di situ. Perang itu perang panah-panahan, perang nuklir nih. Nah di situ ciptakanlah manusia lagi, Adam dan Hawa, Mbah Adam dan Mbah Hawa kuwi maksudnya. Manu. Jadi zaman diciptakannya manusia pertama Manu itu adalah zaman di saat spiritual tinggi. Jadi tidak ada batasan lagi antara manusia dengan Tuhannya, Sep. Jadi kemampuan spiritualnya dia itu sudah setingkat dewa, gitu loh, Sep. Walaupun dia manusia, tapi kemampuan kekuatan spiritualnya itu sudah setingkat dewa. Makanya jangan heran kalau di zaman Manu itu terjadi perkawinan antara manusia dengan bidadari atau dengan dewa. Nanti saya sebutkan perkawinannya apakah sama dengan manusia, aku rasa nyebutke. Karena itu rasa disebutke lah. Pokoknya bisa terjadi seperti itu. Makanya kan ada cerita Arjuna kawin dengan bidadari. Gitu. Itu tadi terus Pandawa itu kan juga asalnya anak dewa. Kabeh ta kuwi saka Ibu Kunti. Berarti di situ bukan hanya cerita ya Mas. Iya. Itu lebih ke dari nilai historis sejarahnya. Oh iya. Sejarahnya tuh ada dan itu bisa kalau kita misalnya saya kata-kata manusia itu asalnya dari mana? Manusia itu dari manu. Asal usule manusia pertama diciptakan itu manu jenenge. Makanya disebut manusia itu keturunan dari manu. Itu yang harus kita ketahui. Gitu. Apakah Mahabharata itu terjadi di India? Oh, tidak. Bukan. Terjadi suatu pengeklaiman caranya loh. Budaya-budaya atau peradaban itu diklaim oleh banyak bangsa supaya bangsa lain itu menganggap bahwa ini loh peradaban tinggi itu berasal dari negara ini loh, dari negara saya. Klaim ancient konspirasi, istilah keren itu ancient konspirasi, konspirasi peradaban kuno atau ngeklaim iki lho saka aku peradaban ini. Nah kuwi contoh kecil piramida Mesir karo piramida Gunung Padang yang menurut tuan dibut uji karbon ini but Gunung Padang uji karbon usianya lebih tua daripada piramida Giza Mesir but apa yang ngerti but lebih tua piramida Gunung Padang sing nang Jawa Barat kuwi uji karbon di Florida loh jauh but seperti pembohongan publik juga gitu ya. Itu maksud ancient konspirasi.
mengklaim peradaban tinggi dari negara kita diklaim oleh negara lain supaya ben bisa menganggap oh negara itu menjadi pusat itu loh, pusat peradaban tinggi itu loh Bu, sebenarnya seperti itu. Berarti di situ kita juga harus bisa memilah Harus dan memilih. harus contoh ya kapal Nabi Nuh Ya. kayunya itu diteliti itu loh, ada unsur kayu jati nih, padahal kayu jati itu hanya ada di Indonesia loh Bu, ora ono ning negara liya, ning di Turki ora ono, hanya ada di Indonesia kayu jati ini. Ini negara liya ora ono Bu, itu asli kayu jati murni asli dari Indonesia. Nek ngomong nak jati asal Selondo, bohong itu, penyesatan sejarah. Itu asli punya Indonesia, asli murni punya Indonesia jati itu, pohon jati sing ora lapuk ditelan zaman jati kuwi jenenge jati. Jati itu murni adil jati itu. Dan di situ juga pohon jati itu hanya bisa tumbuh dan subur hanya di Jawa. Di Jawa, di lain tempat ora iso tumbuh. Itu dari penjelasannya dari karena Indonesia senternya dunia, pusat pertama kali peradaban itu ada di Indonesia, dan pusat pertama kali manusia diciptakan manui mau itu di Indonesia. Jawa dengan Kalimantan dulu itu menyatu pulaunya, Jawa dengan Sumatera menyatu dulunya ya, sebelum ada banjir besar itu sudah menyatu. Setelah ada banjir besar atau big flood ya, tenggelam, wilayah itu menjadi pisah antara Jawa dan Kalimantan, Jawa dan Sumatera itu pisah. Jawa dan Sumatera pisah karena meletusnya Gunung Krakatau. Ya, Gunung Krakatau sing mbok-mbokane mbiyen induknya dulu yang meledak memisahkan antara Jawa dengan Sumatera. Kuwi sing disebut Jongoboyo, Jongojoyo. Bahwa besok putrane Bathara Indra bakal nugel tanah Jawa kaping pindho. Jongojoyo menyebutkan lah sing kaping pisan kuwi nugele ya kuwi pisahe antara Jawa dengan Sumatera menjadi Selat Sunda dengan meletusnya Gunung Krakatau sing mbiyen induknya Krakatau, nah saiki anake. Yeah. Itu induknya. Terus Danau Toba itu mbiyen gunung Bu, gunung itu mbiyen Gunung Toba meledak saayat-ayote, saakar-akare mbledos sampai menjadi sebuah cekungan, menjadi danau saayat-ayote. Luar biasa.